Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor energi. Yang pertama kita bahas ada PTBA. PTBA minggu lalu ditutup di 2870, naik 20 poin atau naik 0,7%. Value transaksi sebanyak 70 miliar 800 juta rupiah. Asing net buy 12 miliar 500 juta rupiah. Kita lihat chart daily PTBA apakah menarik. Nah, kalau kita lihat PTBA ini sudah menembus garis MA 200-nya, yang berarti PTBA saat ini sudah mulai uptrend. Dan kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya PTBA ini membentuk pattern inverted head and shoulders ya teman-teman. Jadi PTBA ada potensi untuk naik hingga ke targetnya di sekitar 3430 ya. Nah, ini akan inline kalau harga batubara global juga naik, yang menyebabkan revenue atau pendapatan PTBA juga akan naik dan akan menjadi katalis positif untuk kenaikan harga PTBA. Oke, selanjutnya kita lihat PTBA di chart 5 menitnya seperti apa, apakah menarik untuk day trading. Nah, untuk day trading sendiri sebenarnya PTBA ini cukup menarik karena ada akumulasi ya teman-teman. Di tanggal 5 Juni kemarin di 1335 ada akumulasi, kemudian ini ada akumulasi lagi, kemudian ada buangan kecil teman-teman. Nah, ya, ada akumulasi teman-teman, berarti potensi besok hari Selasa PTBA masih akan naik ya, tapi kenaikannya mungkin terbatas di bawah 1% karena pergerakan saham PTBA pun cukup lambat teman-teman. Jadi kalau naik pun naiknya tidak terlalu tinggi. Oke, kalau kita lihat dari broker summary untuk investor minggu lalu di tanggal 5 Juni itu menunjukkan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya distribusi di saham PTBA dengan broker yang jualan ada GR, SQ, KK, yang beli ada YU, AK, ZP, HP, dan KI. Kalau kita lihat dari broker domestik saja, ini menunjukkan broker domestik jualan di saham PTBA dengan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi ya teman-teman. Kemudian yang jualan ada GR, SQ, KK, TP, AI, yang beli ada YU, HP, KI, CC, dan UD serta XL. Kalau dari asing sih, asing mengakumulasi saham PTBA dengan yang beli ada AK, ZP, YU, WK, PP, dan CC. Oke, potensi minggu depan hari Selasa besok ya, PTBA akan naik tapi di bawah 1%. Selanjutnya kita bahas saham ITMG, Indo Tambang Megaraya Tbk. Kemudian kita lihat kemarin di hari Kamis kemarin PTBA ditutup di 22.200, turun 100 poin atau minus 0,44%. Value transaksi sebanyak 32 miliar 400 juta. Asing net sell 3,7 miliar rupiah. ITMG apakah menarik? Nah, kita lihat di chart daily-nya ITMG. Sebenarnya ITMG ini berada jauh di bawah MA 200 yang mengindikasikan kalau ITMG ini sedang downtrend parah ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara jangka pendek sejak tanggal 21 April sampai 3 Juni ini mengindikasikan ITMG ini berada di range sideways, di mana dia bergerak di harga 21.925 sampai di harga 22.875. Jadi secara jangka pendek ITMG masih sideways. Kemudian kalau kita lihat dari MACD ini menunjukkan adanya golden cross ya teman-teman, garis biru di atas garis merah yang menunjukkan secara jangka pendek ITMG juga bergerak uptrend. Tapi harus hati-hati karena ini juga mau dijebol ya, garis biru mau dijebol garis merah. Oke, dapat kita simpulkan secara chart daily-nya bahwa ITMG ini masih downtrend, tapi di tren jangka pendeknya ada tren penguatan dan sideways. Terus kita lihat di chart 5 menitnya ITMG apakah potensi. Kita lihat untuk day trading besok hari Selasa. Nah, ini di jam 9.30 ada buangan, kemudian 9.35 ada buangan. Lalu kita lihat lagi di jam 13.50 ada buangan teman-teman. Oke, ini ada buangan lagi dua kali di jam 15.40 dan 15.45. Oke, jadi ITMG berdasarkan chart 5 menitnya banyak buangan ya teman-teman. Jadi potensinya besok hari Selasa ITMG potensi untuk lanjut turun teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari broker summary untuk investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya distribusi ya teman-teman untuk top 1, top 3, top 5 broker dan rata-rata juga menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada YU, SQ, XC, CC, YP. Kemudian yang beli ada BB, ZT, NI, BK, AK. Oke, itu dari all investor. Kemudian kalau domestik saja, kalau dari broker domestik saja menunjukkan aktivitas akumulasi di saham ITMG. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi besar atau big akumulasi. Broker yang beli ada BB, NI, PD, YP, XL. Yang jualan ada SQ, XC, CC, GR, dan DH. Terus kalau kita lihat dari asing,
asing distribusi di saham ITMG yang dipimpin oleh YU dengan jualannya 10 miliar, YP 1,4 miliar, dan yang beli ZP, BKAK di sekitar 5 miliar dan 1,5 miliar saja. Oke, besok hari Selasa potensi ITMG masih akan lanjut turun, tapi penurunannya terbatas, mungkin di range 1%-an saja. Selanjutnya kita bahas saham Indika Energi. Indi minggu lalu di hari Kamis ditutup di 1425, turun 45 poin atau minus 3%. Value transaksi sebanyak 21 miliar rupiah. Asing net sell 1 miliar rupiah saja di Indi. Kita lihat Indi di chart daily seperti apa, apakah menarik. Nah, Indi ini sebenarnya ada pola downtrend ya teman-teman. Ini seperti pola double top di jarak jam jangka pendeknya. Dan dia juga sudah jebol MA 200 yang mengindikasikan Indi akan turun ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari tren pelemahannya, Indi mempunyai target pelemahan di area 1275 atau turun sekitar 9,8%. Jadi hati-hati di Indi karena ada potensi penurunan, ada chart pattern double top. Kemudian kalau kita lihat dari chart pattern MACD, ya, kalau indikator MACD ini juga sudah ada dead cross yang berarti garis biru sudah berada di bawah garis merah yang mengindikasikan secara jangka pendek Indi ini akan downtrend teman-teman. Jadi kalau sudah punya Indi, better hindari dulu ya, dijual, nunggu aja di bawah, nunggu chart pattern yang baru karena ada potensi downtrend. Lanjut Indi di chart 5 menitnya seperti apa. Nah, untuk chart 5 menit Indi sendiri sebenarnya ini cukup bearish ya, karena di tanggal 5 Juni di jam 9 lebih 5 itu ada buangan besar, kemudian di jam 9.20 juga ada buangan. Terus ini lanjut di siang harinya di 11.50, di 13.30, kemudian 13.55, 14.10 dan juga 14.20, serta di sesi penutupan di 15.35 dan 15.40 ada banyak buangan teman-teman. Jadi di 5 menitnya Indi ada banyak buangan sehingga potensi untuk hari Selasa besok Indi masih akan lanjut turun teman-teman karena di 5 menitnya banyak buangan. Lalu kita lihat dari broker summary. Untuk all investor lokal dan investor asing, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya distribusi di saham Indi. Broker yang jualan ada CC, AZ, MG, NI, CP, kemudian yang beli ada GR, YP, BK, TP dan FZ. Lalu untuk broker domestik di saham Indi menunjukkan aktivitas distribusi dengan yang top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya normal distribusi. Broker yang jualan ada AZ, CC, MG, NI, CP, yang beli ada GR, YP, FZ, XC, PD ya. XC dan PD ini retail malah borong ketika harga saham Indi turun. Kemudian kalau dari broker asing juga menunjukkan adanya distribusi di saham Indi dengan yang jualan ada CC, YU dan yang beli ada BK, TP dan AK. Oke teman-teman, besok hari Selasa potensi Indi masih akan lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham Bumi Resources. Kemarin ditutup naik 3 poin di 123 atau menguat 2,5%. Value transaksi sebanyak 300 miliar rupiah. Asing net sell 4 miliar rupiah di saham Bumi. Kita lihat Bumi di chart daily seperti apa. Apakah menarik? Nah, Bumi ini sebenarnya sebelumnya membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Dia sudah tembus resistnya di area ini teman-teman, di area 117 teman-teman. Tapi setelah tembus ada potensi juga dia membentuk pattern double top, tapi sudah gagal karena setelah menyentuh supportnya dia rebound ke atas. Jadi Bumi potensinya sekarang menjadi terbang teman-teman karena dia sudah valid membentuk pattern inverted cup and handle dengan target penguatannya sebesar 40 poin di target di 158 teman-teman. Target penguatan Bumi ada di harga 158 157 teman-teman. Oke, ini target jangka panjang ya yang mungkin bisa tercapai dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Terus kalau kita lihat dari MA, sebenarnya Bumi sudah berada di atas MA 200 yang menunjukkan bahwa Bumi ini sudah mulai uptrend. Sedangkan MACD sempat golden cross di tanggal 11 April, lalu kemudian ada dead cross di tanggal 23 Mei. Tetapi garis biru saat ini sudah berusaha nge-break garis merah lagi karena jaraknya sangat dekat yang berpotensi menunjukkan bahwa golden cross akan terjadi lagi di saham Bumi. Jadi untuk Bumi menurut saya masih uptrend ya saat ini teman-teman. Mungkin kalau menarik teman-teman ingin nambah posisi bisa antri di 116 sampai area 120 jika dikasih koreksi. Oke, Bumi di chart 5 menitnya apakah menarik untuk day trading? Kita lihat
Nah, bumi ada akumulasi besar teman-teman ini di jam 9.45, 9.50 dan 9.55 ini banyak akumulasi besar sehingga menunjukkan potensi bumi untuk hari Selasa besok akan naik teman-teman karena banyak akumulasi cukup besar. Terus kita lihat kalau dari broker summary ini untuk investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya akumulasi normal teman-teman. Untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi di saham bumi. Broker yang jualan ada AZ, CC, LG, SS, DH, SQ. Yang beli ada CP, YU, PD, EP dan MG. Kemudian untuk broker lokal saja, lokal akumulasi di saham bumi dengan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan small akumulasi. Broker yang beli ada CP beli 29 miliar, kemudian PD 7 miliar, YU 6 miliar, EP 5 miliar dan sisanya ada MG, AK, YP, GR di bawah 4 miliar. Lalu broker yang jualan ada AZ, CC, LG, SS dan DH. Lalu kalau kita lihat dari broker asing distribusi di saham bumi dengan yang jualan ada dipimpin oleh AK 5 miliar, kemudian PG 1,3 miliar, YP 1,3 miliar dan sisanya BK, DU, AZ di bawah 1 miliar. Lalu broker asing yang beli ada CC, ZP, YU, DP. Oke teman-teman, besok hari Selasa bumi potensi masih melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya kita bahas saham Harum Energi Tbk. Kita lihat kemarin Harum melemah di 870, turun 30 poin atau minus 3,33%. Value transaksi sebanyak 49 miliar rupiah. Harum net sell 4 asing, net sell 4,5 miliar rupiah di saham Harum. Kita lihat Harum di chart daily seperti apa, apakah menarik? Nah, Harum ini menarik teman-teman. Sebenarnya dia akan membentuk pattern inverted head and shoulders. Beberapa kali gagal ditembus patternnya. Terus di tanggal 4 Juni patternnya ditembus ya teman-teman. Jadi ada pattern bearish, tapi pattern bearishnya gagal teman-teman. Jadi ini berarti bullish ya teman-teman untuk Harum. Kita lihat target penguatan Harum itu ada di sekitar harga 1290 teman-teman. Ada potensi kenaikan sebesar 47% di saham Harum. Kalau kita lihat garis MACD juga sudah golden cross ya, garis biru sudah berada di atas garis merah yang menunjukkan tren jangka pendeknya akan uptrend untuk Harum. Harum juga membentuk pattern inverted cup and handle yang menunjukkan potensi uptrend untuk Harum. Tapi kalau dilihat dari MA200 dia masih berada di bawah MA200 yang menunjukkan Harum belum strong uptrend. Oke, berarti dari dua indikator menunjukkan Harum ini dalam fase uptrend teman-teman. Lanjut kita lihat di chart 5 menitnya Harum apakah menarik untuk day trading. Nah, di tanggal 5 Juni teman-teman ini di sesi opening ada buangan teman-teman Harum. Kemudian ada buangan lagi di jam 9.20 lalu ada sedikit akumulasi. Oke, jadi Harum ada dua distribusi dan satu saja akumulasi. Ini menunjukkan Harum masih potensi koreksi teman-teman. Walaupun koreksinya akan terbatas di hari Selasa besok. Karena banyak distribusi, lebih banyak distribusi, jadi potensi hari Selasa besok untuk day trading Harum masih akan lanjut turun teman-teman. Jadi hati-hati ya untuk Harum. Nah, kalau kita lihat dari aktivitas broker summary untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan distribusi di saham Harum. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi dengan broker yang jualan ada CP, CC, BK, YP, PD. Jualan di sekitar 2M dan 1M. Yang beli ada broker retail yaitu XC beli 1,8M. Lalu ada DR, OD, KK dan ini di sekitar 1M pembeliannya. Untuk broker domestik saja ini menunjukkan aktivitas small distribusi di saham Harum dengan yang jualan ada CP, YP, PD, YB dan AZ. Sedangkan yang beli ada XC, DR, OD, KK dan NI. Lalu untuk broker asing big distribusi di saham Harum dengan top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan aktivitas big distribusi. Broker yang jualan ada CC, BK, AK dengan yang beli ada ZP, LG dan AD. Oke teman-teman, besok hari Selasa potensi Harum masih akan lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham Adro, Alam Tri Resource Tbk. Adro ditutup di 2120 menguat 20 poin atau naik 0,95%. Value transaksi sebanyak 148 miliar rupiah. Asing net sell 18 miliar 800 juta rupiah. Kalau kita lihat dalam satu bulan ke belakang, Adro banyak dibuang oleh asing ya. Terlihat dari tanggal 7 Mei sampai 5 Juni ini asing konsisten jualan tiap hari. Hanya satu kali beli di tanggal 27 Mei, sisanya jualan terus. Jadi ini bukan indikator yang baik ya untuk Adro karena Adro banyak dibuang oleh asing. Sekarang kita lihat di chart daily Adro seperti apa, apakah Adro menarik untuk swing. Nah teman-teman, Adro ini sebenarnya membentuk pattern
pattern cup and handle ya teman-teman, dengan target penguatan di sekitar harga 2.300. Nah, setelah itu penguatan Ardut sudah tercapai, banyak yang TP dan sekarang membentuk pattern bearish teman-teman. Setelah bullish dia membentuk pattern bearish double top dengan target pelemahan ada di 1840. Selain itu Adro masih berada jauh di bawah MA 200 yang menunjukkan Adro ini masih downtrend. Kemudian kalau dilihat dari MACD, ini garis biru sudah dead cross, sudah di bawah garis merah teman-teman, sudah menembus garis merah yang mengindikasikan secara jangka pendek Adro berpotensi mengalami penurunan. Jadi menurut saya Adro ini untuk swing trading agak potensi turun ya teman-teman, karena dari 3 indikator yaitu MA, kemudian chart pattern double top, kemudian MACD menunjukkan Adro potensi turun. Oke, jadi sebaiknya hati-hati ya yang swing di Adro. Oke, Adro untuk day trading seperti apa? Apakah menarik? Kita lihat di chart 5 menitnya. Nah, Adro di tanggal 9 Juni, di tanggal 5 Juni ini ada buangan teman-teman di jam 9.25, ada buangan, kemudian ada akumulasi kecil di 9.45, lalu ada buangan lagi di jam 11 teman-teman. Oke, Adro ini dominan buangan ya teman-teman, dominan buangan, jadi potensinya menurut saya hari Selasa besok Adro akan turun karena chart patternnya dia sudah mau jebol supportnya, kemudian di hari Kamis kemarin banyak buangan di chart 5 menitnya. Oke, potensi turun hari Selasa besok untuk Adro. Lalu kalau kita lihat dari broker summary untuk investor lokal dan investor asing menunjukkan aktivitas netral di saham Adro. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral. Broker yang jualan ada AK jualan 26M, kemudian YPBB UMG sekitar 8M ke bawah, kemudian yang beli ada KI dan Retail XL 13 miliar, lalu ZP, NI, SQ sekitar 10 miliar ke bawah. Oke, kalau domestik broker domestik mengakumulasi saham Adro ya teman-teman. Dengan yang beli ada KI 16M, XL 13M, NI 5M, SQ 3M, AO 2M dan XC 1,8M. Sedangkan yang jual di broker domestik ada YP jualan 8,5M, MG 3,7M, PD 3,6M, PP 3,4M, BB 2M. Lalu kalau dari broker foreign distribusi di saham Adro dipimpin oleh AK jualan 26M, sisanya YU 3M dan BB 1M. Sedangkan yang beli broker asing ada ZP 11M dan BK 1M. Jadi asing jualan di saham Adro ya teman-teman. Oke, potensi besok Adro akan turun teman-teman. Selanjutnya kita bahas saham Pegas teman-teman. Apakah Pegas ini menarik? Kita lihat ya. Pegas perusahaan gas negara. Kemarin ditutup di 1835, melemah 5 poin atau turun 0,27%. Value transaksi sebanyak 69 miliar 200 juta. Asing net sell 14 miliar rupiah di Pegas. Kita lihat Pegas di chart daily-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat Pegas ini seperti membentuk pola double bottom teman-teman, dengan target penguatannya ada di sekitar 2030 teman-teman. Dan saat ini harganya sudah 1835 yang artinya kurang sekitar 130-an poin atau 200-an poin untuk mencapai target penguatannya di 2030. Mungkin Pegas akan tercapai targetnya dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern menarik karena dia membentuk pattern double bottom. Kemudian kalau dilihat dari indikator moving average 200, dia sangat menarik karena dia sudah jauh berada di atas MA 200 yang menunjukkan Pegas ini sangat uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD di tanggal 16 Mei sudah terjadi golden cross ya teman-teman, garis biru sudah di atas garis merah yang menunjukkan dalam tren jangka pendeknya Pegas ini naik ke atas. 3 indikator menunjukkan Pegas sangat uptrend teman-teman. Jadi sangat menarik ya menurut saya Pegas. Jika dikasih koreksi atau jika sudah punya barang, hold saja untuk capai targetnya di 2030 untuk swing ya teman-teman. Lalu kalau untuk day trading di chart 5 menitnya kita lihat apakah Pegas menarik. Kita lihat chart 5 menitnya Pegas. Nah, Pegas ini kita lihat di jam 9 ada distribusi. Kemudian di jam 9.20 akumulasi. Di jam 9.30 akumulasi. Kemudian distribusi lagi 9.50. Kemudian distribusi cukup besar di 15.30. Nah, itu teman-teman. Jadi dominan distribusi ya, 3 distribusi dan 2 akumulasi. Dan distribusinya dengan volume cukup besar, lebih besar dari volume akumulasi. Jadi potensi menurut saya besok hari Selasa Pegas masih akan turun, tapi penurunannya mungkin di bawah 1% ya teman-teman, karena Pegas ini masih sangat uptrend. Oke, kita lihat di broker summary untuk investor
all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya aktivitas distribusi di saham pegas. Broker yang jualan ada CC, ZT, AK, DR, AK, yang beli ada KK, DX, YU, SQ, dan XL serta XC. Jadi duo retail XL dan XC malah borong pegas ketika harganya turun. Untuk domestik big akumulasi di saham pegas top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big akumulasi. Yang beli ada KK 5M, DX 3M, SQ 2M, XL 1,4M, XC 12M, CP 1,2M. Yang jualan dari broker lokal ada DR 2M, CC 1M, dan DP 900 juta serta broker-broker lain di bawah 1M. Lalu untuk asing jualan di saham pegas dipimpin oleh CC jualan 9M dan ZP 4,8M, AK 2,9M dan BK 1,7M. Sedangkan asing beli melalui broker YU 2,8M, AG 900 juta, BB 439 juta. Oke, pegas besok masih potensi turun tapi penurunannya mungkin akan terbatas di bawah 1%. Lanjut kita bahas saham PTRO. Petrosi Tbk kemarin ditutup di 29.30, naik 30 poin atau menguat 1,03%, value transaksi sebanyak 128 miliar rupiah. Asing aja 8 miliar rupiah di saham PTRO. Kita lihat PTRO di daily seperti apa. Apakah menarik? Nah, PTRO ini ada support kuat teman-teman di area 2.900 ya. Di harga sekarang 29.30 selisih 30 poin. Nah, kalau ini jebol ya potensi PTRO akan lanjut ke bawah. Nah, PTRO ini juga sudah dead cross teman-teman, sudah dead cross di garis MACD-nya yang menunjukkan dalam jangka pendek ada potensi pelemahan untuk PTRO. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjang dia jauh di atas MA 200 yang berarti secara jangka panjang Petro masih uptrend. Tapi harus hati-hati karena MACD-nya sudah golden cross, sudah jebol, jadi ada potensi penurunan untuk jangka pendek. Oke, sebaiknya untuk swing PTRO dihindari dulu teman-teman. PTRO kita lihat sekarang di chart 5 menit apakah menarik untuk day trading. Nah, ini teman-teman PTRO di jam 9 pagi ada akumulasi, dia langsung gap up. Kemudian ada akumulasi lagi di 9.40, tapi di jam 9.45 ada buangan teman-teman. Buangan cukup kecil, lalu ada buangan kecil lagi di 11.10, lalu buangan lagi di jam 11.45 dan buangan lagi di 14.40. Oke, netral teman-teman. Jadi ada banyak akumulasi di volume gede di PTRO dan juga buangan atau distribusi yang cukup gede di PTRO. Jadi menurut saya potensinya besok hari Selasa PTRO akan sideways teman-teman. Oke, lanjut kita lihat di broker summary untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya aktivitas distribusi di saham PTRO top 1, top 3, top 5 dan rata-rata normal distribusi. Broker yang jualan ada ZP jualan 10M, XC 4M, AI 3M, XL 3M, YB 2M. Yang beli ada AK 5M, TP 3M, IN 2,8M, AZ 2,7M dan MG 2M serta EP 2M. Oke, lanjut kita lihat dari broker domestik. Nah, broker domestik menunjukkan aktivitas netral dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral ya teman-teman. Broker yang jualan ada XC, AI, XL, YB, yang beli TP, IN, AZ dan MG serta EP. Tapi kalau dari asing, nah asing di sini big distribusi di saham PTRO dari top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big distribusi semua. Yang jualan ada ZP, CC, PD, yang beli AK, BK dan AG. Oke, potensi besok hari Selasa PTRO masih akan sideways. Selanjutnya kita bahas saham cuan Petrindo Jaya Kreasi. Kemarin ditutup di 11.850, naik 325 poin atau menguat 2,81%, value transaksi sebanyak 308 miliar rupiah. Asing net buy 46 miliar rupiah. Kita lihat cuan apakah menarik untuk daily-nya. Nah, cuan ini seperti membentuk pattern rounding bottom teman-teman, dengan target penguatannya di area 12.100. Dan target penguatan cuan ini sudah tercapai teman-teman. Jadi menurut saya kalau sudah punya barang di cuan apalagi dari average bawah, sebaiknya TP teman-teman, karena ya targetnya sudah tercapai ya teman-teman. Kalau kita lihat dari pola rounding bottomnya ini, dia memiliki target penguatan sekitar 3.650 poin dan sekarang sudah naik sebanyak 3.650 poin, yang artinya target penguatan sudah tercapai dan sebaiknya jual. Kalau kita lihat dari MA 200, cuan berada jauh di atas MA 200 yang menunjukkan dia strong uptrend. Tapi kalau dalam jangka pendeknya ini ada potensi dead cross teman-teman di garis MACD-nya. Garis biru ini sudah mau menjebol garis merah yang mengindikasikan jangka pendek akan terjadi pembalikan arah di cuan, yaitu dari bullish menjadi bearish jangka pendek. Jadi sebaiknya jual ya cuan teman-teman kalau sudah punya barang.
Nah, kalau kita lihat cuan di chart 5 menit apakah menarik untuk day trading? Ya, ini ada lonjakan volume cukup besar di jam 10, ini akumulasi besar, kemudian distribusi teman-teman di 10.15, lalu ada akumulasi lagi di 10.25, lalu distribusi lagi, dan sisanya ini dibuangin teman-teman, cuan distribusi. Jadi menurut saya potensi minggu besok hari Selasa cuan akan turun karena setelah ada akumulasi besar dia dibarengi dengan aksi distribusi atau buangan yang besar juga. Jadi sebaiknya untuk day trading ya hindari dulu cuan karena ya dia sudah capai target penguatan di swingnya, kemudian di chart pattern 5 menitnya banyak buangan setelah distribusi. Oke, kita lihat untuk broker summary untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan big akumulasi di saham cuan untuk top 1, top 3 dan top 5 serta rata-ratanya big akumulasi dengan broker yang beli ada AK beli 55M, kemudian YB 9M, CC 7,5M, YU 4,1M, AI 3M dan CP 2M. Sedangkan yang jualan ini ada retail teman-teman, XY jualan 17M, ZP 14M, kemudian retail lagi XL 11M, OD 7M, YP retail 5,9M dan AZ 5,8M. Lalu kalau kita lihat dari broker domestik memanfaatkan kenaikan harga saham cuan kemarin untuk distribusi dengan yang jualan ada XC, XL, YP, AZ, XA, yang beli YP, YU, AI dan CP. Nah, kalau kita lihat dari asing, asing malah akumulasi dikenaikan saham cuan kemarin ya teman-teman, dipimpin oleh AK beli 55M, CC 7,4M, PD 4,1M dan BK 1,2M. Sedangkan asing jualan melalui broker ZP 14,7M, OD 4M dan AG 1M. Oke teman-teman, besok sebaiknya hindari dulu saham cuan karena potensi akan turun. Terakhir kita bahas saham MEDC ya teman-teman, Medco Energi Tbk. Kita lihat MEDC kemarin ditutup di 1250 menguat 5 poin atau naik 0,4%. Value transaksi sebanyak 30M dan asing net sell 7,4M di saham MEDC. Kita lihat MEDC di chart daily-nya seperti apa. Nah, MEDC ini sudah jebol EMA 200 yang menunjukkan potensi jangka panjang untuk kenaikan MEDC. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, dia sudah golden cross dan garis biru konsisten di atas garis merah yang menunjukkan MEDC ini uptrend ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat MEDC juga membentuk chart pattern inverted cup and handle, inverted head and shoulders maksud saya, yang memiliki target penguatan di 13.20 dan sebentar lagi target penguatan akan tercapai. Kurang 70 poin saja teman-teman. Jadi kalau sudah punya barang di MEDC untuk swing, better lebih baik hold saja MEDC sampai target penguatannya. Baru kita jual kalau sudah capai target di 13.20. Oke, MEDC di chart 5 menitnya apakah menarik? Kita lihat. Nah, MEDC ini di jam 9.25 ada distribusi, kemudian ada akumulasi di 10.15 dan 10.20 akumulasi besar. Kemudian ada akumulasi lagi jam 13.35. Oke, jadi MEDC banyak akumulasi di chart 5 menitnya yang mengindikasikan potensi kenaikan MEDC untuk besok hari Selasa. Karena kemarin banyak akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary, all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya aktivitas akumulasi di saham MEDC. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya normal akumulasi dengan broker yang beli ada BP, CC, AG, ZPIN, yang jual ada BK, YP, XL, AK. Lalu dari broker domestik, broker lokal menunjukkan akumulasi di saham MEDC dengan broker yang beli ada BB, CC, AGIN, DE, OD, yang jualan ada YP, XL, MI, XC. Retail jualan di borong broker bandar. Kemudian kalau asing distribusi di saham MEDC dipimpin oleh BK jualan 5,9M dan AK 1,3M. Sedangkan yang beli ada ZP, CC beli sekitar 200 juta saja. Oke teman-teman, sekian pembahasan analisis teknikal saham-saham di sektor energi. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.